mungkin langsung aja ya. Ini nomor 1. Dimana untuk soal ada dua muatan ya, dua muatan yang diketahui adalah Q1, Q2 menimbulkan gaya tolak menolak ya. Menimbulkan gaya tolak menolak. Bentar. Menimbulkan gaya tolak menolak sebesar F pada saat jarak antara kedua muatan R. Jika gaya tolak menolak menjadi 4F, maka jarak kedua muatan tersebut menjadi Oke. Kita definisikan bahwa ini adalah untuk muatan awal ya. Dan ini adalah muatan akhir. Di sini gaya tolak menolak ya sebesar F, di mana ketahui ada satu dulu nih. Ada muatan satu. Ada satu muatan. Satu muatan. Sebentar. Ini apa lagi nih? Ada satu muatan. Satu muatan. Ini satu muatan satu, di mana ini F ya. Sini F, anggap saja ini adalah Q1. Kemudian pada suatu saat jarak pada saat jarak kedua antar muatan itu berarti R ya. Misalkan jarak yang memisahkan itu adalah R di sini. Sudah R, maka muatan itu akan menjadi 4F ya, 4F. Ini muatan 2. Dan tadi bilangnya gaya tolak menolak. Gaya tolak menolak kan bisa positif ya, keduanya muatan positif atau keduanya bermuatan negatif gitu ya. Jadi ini di sini nggak ada nggak ada muatannya, maka bisa saya tulis juga positif sama positif ya. Kan positif sama positif itu tolak menolak, atau negatif sama negatif itu tolak menolak ya. Ini ke sana arahnya dan ke sana arahnya. Gitu. Maka jarak kedua muatan itu yang menjadi ya. Menjadi. Di sini berarti kita tanya untuk F1 lah. F1 kita anggap saja untuk kondisi satunya gayanya adalah sebesar F, dan untuk F2-nya berubah menjadi 4F ya. Kemudian untuk kondisi jaraknya, jarak awal itu adalah R, maka yang ditanya adalah jarak akhirnya ya, setelah berubah berapa gitu. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan bahwa rumus dari gaya kolom itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Ini untuk rumusnya. Kaki R kuadrat. Ya, kaki R. Maka untuk persamaan ini kita punya dua kondisi, di mana untuk F1 dan F2. Berarti kita gini ya, kita bandingkan F1 F2 gitu ya. Maka di sini saya tulis kaki 1 K2 R kuadrat per kaki 1 Q2 R kuadrat. Atau bisa saya tulis juga dengan kaki 1 K2 R kuadrat dikali dengan R kuadrat per Q1 Q2. Ini anggap saja R2 ya. Ini R1. Oke, ini R2 1. Ini coret ya. Coret karena nggak diketahui, kita anggap saja nilai sama gitu ya. Maka sisanya adalah R2 kuadrat per R1 kuadrat ya. Atau bisa saya tulis juga dengan kita dapatkan ini sama ini ya. Oke, berarti saya tulis di sini aja lah ya. F2 F1 salah. F1 F1
F1, F2 sama dengan L2, R1, ini kuadrat ya. Ini tinggal kita masukin aja. F1-nya adalah F, ya. F2-nya adalah 4F. Dalam kurung L2-nya adalah yang ditanya ya. Yang ditanya, kemudian untuk R1-nya adalah R ya. R. Oke, berarti ini sisa berapa nih? Atau misalkan kuadratnya kita pindahin dulu deh, biar gampang. Berarti akar F 4F sama dengan L2 per R ya. Atau bisa tulis juga dengan ini coret-coret deh. Coret-coret sisa 1/4 ya, akar 1/4. Akar 1/4. Akar 1/4 sama dengan R2R, gitu ya. Akar 1/4 itu adalah setengah kan ya? Setengah sama dengan R2 per R. Maka untuk R2, ini tinggal pindah 2 saja ya ke sana. Jadi sama dengan R atau gini. R per 2 atau setengah R ya. Maka untuk jarak kedua muatan menjadi ini ya, setelah muatannya berubah jadi 4F, maka jaraknya itu menjadi setengah R ya. R di sini adalah setengah R ya. Itu jawabannya. Itu untuk nomor 1. Gimana? Masih mudah ya? Saya cuma ganti kondisi doang sih. Gimana? Ada yang bingung nggak? Atau aman? Aman ya? Lanjut, Bang. Oke. Oke, nomor 2, ada dua buah titik A. Ini gedeannya. Gedean. Oke. Nomor 2, ada 2 buah titik A dan B berjarak 3 meter ya. Misalkan ada 2 A dan B nih. Misalkan saya punya titik A di sini nih. A dan B misalkan ya. Kemudian ini B. Berjarak 3 meter ya. Berjarak 3 meter. Apa nih? Oh. 3 ya, 3 meter, 3M. Kemudian, apalagi yang tanya? Masing-masing bermuatan listrik 4 kali 10 pangkat minus 4, kemudian juga 1 minus 1 ya. Di sini minus 1. 10 pangkat minus 4. Di sini adalah 4 kali 10 pangkat minus 4. Titik C terletak di antara titik A dan B ya, berarti di tengah ya. Di antara sini, di dalam. Berjarak 2 meter. Berarti anggap saja di sini lah ya. Di sini adalah titik C misalkan. Berjarak 2 meter dari A, berarti dari sini itu adalah 2 meter. Dari A ada bermuatan listrik 3 ya. 3 kali 10 pangkat minus 5. Hitung besar elektrostatis. Berarti ini 1 ya. Ini 1 meter. Pada muatan C. Berarti kita mencari gaya elektrostatik pada muatan C. Di sini ya. Ini berapa? Gitu. Oke. Pertama kita tinjau dulu.
Kita tinjau dulu untuk muatan C itu berada di tengah-tengah, maka untuk F. Di sini kan minus ya, ini minus, ini positif, ini positif. Maka untuk kasus ini, di mana untuk A dan C itu saling tolak-menolak ya, artinya dia saling berlawanan. A-nya ke sana, C-nya ke sana. Nah, sedangkan ini positif, berarti dia menarik ya, ke sini. Ya, gitu ya. Maka untuk kasus mencari gaya elektrostatis pada muatan C, itu sama dengan FC ya. FC dia karena dapat dorongan juga untuk mendekati semakin dekat ke arah B, maka di sini adalah FCA ya. Dorongan dari FCA ditambah dari ini dari FCB. Beda kasus apabila kalau A-nya itu A-nya negatif ya. Berarti kan dia sama-sama narik ya. C-nya ketarik sama B, C-nya ketarik sama A, maka di sini negatif ya. Gitu ya. Tuh. Oke, mungkin itu ini udah dapat ya FCA. FCA itu adalah rumusnya mungkin Ki C A per R C A kuadrat ditambah K. Langsung ya. Ki C, Ki B, A ya. Per R C B kuadrat. Jadi tinggal kita masukin untuk konstan atau bisa ditulis kayak gini. Ki C salah tuh oleh saya. Ki A per C A kuadrat ditambah Ki C Ki B per R C B. Ini ya. Untuk konstantanya itu adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 9 apa minus 9? 9 ya. Kemudian untuk Ki C itu bernilai 3 kali 10. Ini ya Ki C ya. 3 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian Ki A-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 per RCA. A ke C, C ke A sama aja ya. Itu jaraknya 2 meter ya. Berarti 2 kuadrat. Tambah Ki C itu bernilai 3 kali 10 pangkat minus 3. Untuk Ki B-nya itu adalah minus ya. Minus 10 pangkat minus 4. Oh, enggak usah minus. Oh ya, untuk muatan itu bernilai ini nilai mutlak ya, nggak akan nilai negatif. Untuk negatifnya itu menunjukkan muatannya aja sih. Untuk RCB jarak C ke B itu adalah 1 meter ya, 1 meter. Kita tinggal dikaliin aja ya. Ini habis ya, 4-nya habis, maka sisa FC-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 per 3 kali 10 pangkat minus 7 ditambah ini adalah 3 kali 10 pangkat minus 7 ya. Oh, ini 5 ya. Ini 5 deh. Maaf, ini 5, ini 5. Ini ya 5 ya. Salah. Berarti ini pangkat 9 ya. Pangkat 9, ini pangkat 9. Maka ini 6 ya. 3 kali 3 tambah 3, 6. 6 kali 9, 54 kali 10 pangkat. Berapa? Ini 9. 2. Mana? Jadi 5.400. 9. Ini kan 9. Terus minus 9. Berarti 9 dikurang 9. 0 ya? Iya. Berarti pangkatnya habis dong. Ya. Iya, 54. Ya.
Berarti gaya kolomnya adalah 54 Newton. Dia arahnya kemana? Yang jelas ke kanan ya. Karena untuk A nggak mungkin ke kiri, karena ke kiri itu kan untuk A sendiri bernilai positif dan C itu bernilai positif juga, jadi saling tarik menolak. Bang, Ya. izin Jadi otomatis bertanya. dia mendekati yang, oh ya, kenapa? Tadi yang rumusnya buat semisal A sama C-nya tarik menarik itu yang minus itu FCA-nya apa FCB-nya, Bang? Yang misalkan itu Iya. FCB. Oh, berarti Jadi saling FCA menarik, dikurangin ya FCB. misalkan nih. Oke, Ya. makasih. Atau ini ya. Oke. Jadi kita lihat dulu interaksinya ya. Kayak gitu ya. Ini untuk berarti ke arah kanan ya. Ke arah kanan. Ke arah kanan. Oke. Kayak gitu ya. Masih itu ya. Oke, lanjut nomor 3. Dua muatan listrik sejenis sama besar. Bang, Ki A, maaf, Ki B. boleh, Ya, sama ya. Iya, kenapa? boleh ke slide sebelumnya nggak yang nomor 2? Soalnya belum buka SS. Oh, oke. Tulisannya kebaca kan ya? Udah Bang, makasih. Dibaca. Baca kan tulisannya? Baca. Iya. Coba coba. Oke. Berikan terlalu jelek ya. Untuk Ki A, Ki B sama dengan 10 pangkat minus 2 kolom. Pada jarak 10 cm ya. Satu dari yang lain. Oke, berarti di sini R-nya ya. R sama dengan 10 cm atau sama dengan 0, berapa? 0,1 meter. Ya, 0,1 meter. Gaya tolak yang dialami kudu muatan tersebut adalah Newton ya. Berarti kan di sini kan ini nggak ada minus ya, berarti positif. A-nya positif, B-nya positif. Berarti dia tolak menolak ya. Ini R-nya adalah 0,1. Maka gaya tolak menolaknya F-nya, ya gayanya adalah F. Itu rumusnya seperti biasa, kaki 1 V2 per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 10. Ini juga sama. Per R2, R kuadrat. Berarti 0,1 kuadrat. Ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 4. Per 0,01 ya. Atau 10 pangkat minus 2. Itu ya. Maka gimana? Ini kan 10 pangkat minus 2. Kalau misalkan ke atas, kita pindah ke atas berarti minus 4 ditambah 2 ya. Minus 4 tambah 2 itu adalah 10 pangkat. Ini ya berarti ya. 10 pangkat minus 2 ya. Maka hasilnya adalah 9 dikurang 2. Itu adalah 7 ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 7 Newton. Oke. Ini gayanya. Simpel ya. Lanjut ya. Lanjut Bang. Lanjut. Bang, saya harus sekitar Bang. Oke. Perempat di sini sedikit gitu ya. Ada dua kondisi di mana situasi pertama anggap aja A dan situasi kedua adalah B. Pada sumbu X ya. Berarti kalau sumbu X kan ke sana ya. Ini adalah sumbu X. Sumbu X dan untuk ke atas ke bawah itu adalah sumbu Y. Ini X. Berarti ini adalah X ya. Ini X, ini Y. Gitu ya. Sejauh 6,1 cm dari titik asal ya. Sini berarti ya.
6,1. Juga sama 6,1, di sini juga sama 6,1, di sini juga sama 6,1. Rata ya. Tentukan masing-masing situasi situasi tentukan besar total medan listrik ya. Mungkin saya belah jadi 2 aja lah. Ini situasi 1, ini situasi 2. Untuk situasi 1, di sini kita memiliki 3 partikel ya, 3 partikel bermuatan. Kita sepakatin dulu deh. Yang Q1-nya itu adalah yang ini ya. 1, kemudian ini 2, ini 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Atau kebalik deh, basing lah ya. Coba saya pengen beda. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Terserah sih. Oke, mungkin untuk situasi 1 ya. Situasi 1 dan 3 untuk kita disuruh menentukan besar medan listrik. Ya, bukan gaya lagi tapi medan listrik. Perlu kalian ketahui untuk rumus medan listrik itu adalah E sama dengan F per Q ya, atau sama dengan kaki aja ya, kaki per R kuadrat. Jadi cukup 1 muatan yang kita hitung, bukan 2. Kalau sebelumnya kan F itu sama dengan kaki R kuadrat ya, ada Q1, ada Q2. Tapi kalau untuk medan listrik itu cukup 1 muatannya ya, Q doang ya, pada jaraknya. Maka untuk situasi 1, kita bisa tulis untuk di sepanjang sumbu X ya. Sepanjang sumbu X kan ada muatan 1 dan muatan 2 ya. Maka untuk itu bisa kita jumlah besar medan listrik 1 ditambah medan listrik 2 ya. Atau K Q1 per R ditambah K Q2 per R kuadrat ya. Gitu ya. Maka di sini adalah K. Ini aja lah. Jangan deh. Kita satu dulu. K-nya 9 kali 10. Aduh. 9. Kok gini? Q1-nya adalah 2 ya. Mikrokolom. Di sini mikrokolom. Mikrokolom itu kan sama dengan berapa senti? Berapa meter? Ada yang tahu nggak? Nama. Sebentar. Kita akan buka. Saya masuk Meet juga lah ya. So, pangkat minus 6 kolom ya. Berarti di sini adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 per R kuadrat. R kuadratnya itu adalah 6,1 cm. 6,1 cm itu berarti 6,1 kali 10 pangkat minus 2 ya. Kuadrat. Juga sama. 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya itu adalah minus 3 ya. Tapi kita tulis 3 aja, muatan nggak usah. 3 kali 10 pangkat minus 6. Per 6,1 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Kita hilangin dulu ya. Ini minus 4. 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 4 jadi minus 2, berarti 9
Di sini 10 pangkat minus, ini minus 4, minus 6 tambah 4 minus 2. Berarti sisa minus 7. 10 pangkat 7. Ini 2. Bang, izin bertanya. Hmm? Itu kenapa kok minusnya dihilangin? Nggak berpengaruh atau gimana? Kalau untuk nilai muatan yang dihitung itu selalu bernilai positif ya, atau besaran nilai mutlak dari muatan itu bernilai mutlak maksudnya. Jadi kalau untuk nilai mutlak kan dia selalu positif ya. Jadi kalau untuk muatan di sini dia lebih ke arahnya. Jadi ke arah mana partikel itu bergerak gitu. Nanti dia mungkin lebih ke itu interaksinya. Seperti ini nomor 2 ya. Dia kalau misalkan salah satu positif, dia partikelnya akan bergerak ke arah yang dia tarik gitu, yang ditariknya. Jadi kalau misalkan dia positif dua-duanya, otomatis kan partikelnya akan menjauh gitu. Sedangkan kalau untuk yang partikel berbeda, dia akan narik, akan saling mendekat. Maka untuk bedanya cuma di sini, di perumusannya. Di perumusannya akan berbeda, tapi untuk perhitungan kita tetap menggunakan nilai positifnya. Artinya nilai mutlak dari muatan. Jadi muatan itu selalu bernilai mutlak positif gitu. Makanya kenapa kita pakai 3-nya aja, negatifnya nggak usah. Gitu. Gimana? Iya Bang, paham. 6,1 kuadrat itu berapa ya? Tiga 37,21. Kalau 37,21 ya. 37,21 di sini adalah sama ya. Enggak ada 3. 9 kali 10 pangkat 7. Di sini 3, di sini 3721. Berarti kan sama aja. Ini berapa? 18 ya. 18 kali 10 pangkat min 7 ini 3721. Ditambah 27 kali 10 pangkat 7 per 37,21. Berapa nih? Yang kanan 4,8 dikali 10 pangkat 6, bukan Bang? Yang mana? Yang kanan. Yang itu tuh 9 kali 10 pangkat 7 dikali 2 per. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Iya. Itu jadi 4,8 dikali 10 pangkat 10 pangkat 6, bukan Bang? 4,8 8 Bang. 8. Bukan Pangkat 4,8. 4,8. Iya. Yang di belakang komanya diambil berapa Bang? 2 aja lah. Berapa? Berarti 4,83 Terus dikali 10 pangkat 6. 6 ya. Kemudian ditambah sampingnya berapa? 7,25 dikali 10 pangkat 6. 7,25. Ini. Gini ya. Berapa hasilnya? Iya Bang. Empat 4,83 ditambah 7,25 itu adalah 12 ya, 12,8.
kali 10 pangkat 6. Atau di mana saya tulis? Sini aja lah ya nilainya. Itu bernilai 1,2 ya, 1,2 dikali 10 pangkat 7 ya. Saya genapin ya. Atau 1,208 lah. Biar presisi. Ya, biar presisi aja. Nih, satuannya adalah apa satuan medan listrik? Newton Coulomb ya. Itu adalah muatan medan listrik. Kalau untuk situasi 2, kita ada punya partikel. Oh ya, ini masih X ya. Muat berarti. Ini masih medan listrik X di X. Berarti untuk EY-nya. Untuk EY-nya cuma satu partikel ya. Untuk satu partikel maka kita menentukan besarnya aja. Berarti kaki 3 ya. Per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kaki 3-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 6 per R kuadrat. R kuadratnya adalah 6,1 kali 10 pangkat minus 2. Ini adalah sama kita tadi 45 kali 10 pangkat 7 per 3721. Itu nilainya sekitar 1,7 kali 10 pangkat 7 ya, Newton Coulomb. Maka untuk nilai besar ya, di sini ada kata kunci besar. Besar itu adalah artinya gini ya. Total. Ya. Ini bukan nilai mutlak. Untuk tanda kurung di sini bukan nilai mutlak, melainkan nilai besaran dari medan listrik. Beda dengan nilai dari medan listriknya aja. Jadi kalau misalkan ditentukan total medan listrik, itu cukup total. Total itu kalau ini itu maka cukup dijumlahin aja EX plus XY ya. Tapi karena yang ditanya adalah besarnya, maka untuk rumus besaran itu adalah sama dengan akar dari EX kuadrat ditambah EY kuadrat ya. Beda ya, besaran dengan nilai muatan total biasa. Kalian tinggal tambahin aja. Ini akar dari 1,2 kali, jangan presisi lah, hitungnya 1,2 kali 10 pangkat 6 7 ini 7 ditambah EY kuadrat. Di sini adalah 1,7 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Bang, itu 1,7 atau 1,2 Bang, yang EY? Emang dapatnya berapa? 1,2 ya? 1,2 ya? Iya Bang. Oh, salah. Oke, terima kasih koneksinya. Ini kenapa 1,2 juga? Oke, berarti kan 1,2 kali 1,2 itu 1,44 kali 10 pangkat 14. Sini juga sama 1,44 kali 10 pangkat 14. Atau sama dengan akar dari 2,88 kali 10 pangkat 14. Akar dari 2,88 berapa ya? Akar 2,88. Itu hasilnya 1,6
6, 9. Mana? Kok coba. 0,697 ya. Kali 10 pangkat 7. Atau sama dengan kalau misalkan kalian pin buletin silakan. Itu hasilnya 1,7 pangkat 7 ya. Satunya tetap sama Newton Coulomb. Itu ya. Gimana? Lanjut, ini untuk ngasih situasi 1. Kemudian kita cari situasi 2-nya. Situasi 2. Situasi 2. Situasi 2 ada 4 partikel ya. Maka kita cari yang sumbu X-nya dulu. X, aduh, kok gini. Suka ini ya. X sama dengan, kita lihat yang di sumbu X itu ada ini ya, partikel 2 dan partikel 2. Ada partikel 2 dan partikel 4 ya. Maka untuk partikel 2-nya adalah kaki 2 per R kuadrat ditambah kaki 4 per R kuadrat. Maka di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kaki 2-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 per 6,1 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat ditambah kok lagi 9 kali 10 pangkat 9. Q4-nya itu adalah 1 ya. Atau 10 pangkat 6 aja lah. Itu L2-nya adalah 6,1 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ini 36 kali 10 pangkat 7 tadi sama. Ini adalah 3721. Kemudian ini adalah 9 kali 10 pangkat 7. Ini 3721. 36 dibagi 3721 itu adalah sekitar 967 ya, kali 10 pangkat ini 7 ditambah ini adalah 0,242 ya, sekitar segitu. Hasilnya maka 1,209 ya, 10,7 Newton per Coulomb. Atau misalnya mungkin kalau makan buletin nggak apa-apa ya. Kalau tadi kan sebelumnya 1,208, ini kan 1,209, beda 0, sekian pangkat berapa gitu ya. Maka untuk kondisi ini mungkin kita butuh persamaan, yaitu kita samain aja lah ya. Ini untuk X-nya. X-nya, kemudian untuk EY-nya. Untuk EY ada 2 partikel di sini, untuk partikel 1 ya. Untuk partikel partikel 1 dan partikel 3 ya. Di sini ada 2, maka
kaki 1 per R kuadrat ditambah kaki 3 per R kuadrat. Kaki 1 itu bernilai plus 1 ya. Tetap aja 1, kok kalah nih. 9 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 6, ini R-nya 6,1 kali 10 pangkat minus 2, pangkat 2, ditambah 9 kali 10 pangkat 9, Q3 itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 per 6,1 kali 10 pangkat minus kosong minus 4. Ini adalah 9 kali 10 pangkat 7 per 3721 ditambah 54 ya. 54 kali 10 pangkat minus 7 minus 7. Ini 7 per 3721. Ini adalah 0,242 kali 10 pangkat 7. Di sini adalah 54. Mana ada nggak 54? Nggak ada. 54 dibagi 3721. Itu hasilnya 1. 1,45 kali 10 pangkat 7. Ya. Maka hasilnya berapa nih? 1,992. Berapa? 1,69 pangkat 7 ya. Atau kita bulletin aja lah ya. 1,7 kali 10 pangkat 7. Oke. Kemudian kita cari besarnya. Berarti besar dari medan ini total ya. Total besarnya maka akar dari 1,2 kali 10 pangkat 7 kuadrat ditambah 1,7 kali 10 pangkat 7 kuadrat ya. Ini adalah 1,44 kali 10 pangkat 14. Di sini adalah 17. (1,7) kali 1,7 itu adalah 2,89 kali 10 pangkat 14 ditambah 4,33. Berarti kan ini sama aja 4,33. Di sini kali 10 pangkat 7 ya. Berapa nih? Hasilnya sekitar 2,08 ya. 0,9 kali 10 pangkat 7 Newton. Oke, kita dapat dua kondisi ya. Ini untuk kondisi yang kedua, ini untuk kondisi yang pertama. Ya, di sini. Berbeda ya. Ini masih gedean yang ini. Itu udah ya. Ini untuk menentukan masing-masing situasi, menentukan besar total medan baterainya kita cari. Kayak gitu untuk nomor 4 gimana?
Bang tadi bedain nyari totalnya dari kata-kata besarnya Bang sama yang biasa. Kalau misalkan ditanya, kalau untuk masing-masing situasi tentukan total medan magnet, nggak ada besarnya, nggak usah besar, nggak ada besarnya, maka itu pakai biasa. Tapi kalau misalkan tentukan besar total medan magnet, ada kata besar ya, itu maka rumusnya ini ya. Baik Bang. Dia ada akar sama kuadratnya, gitu ya, ingat-ingat ya. Oke, itu nomor 4. Oke, aman ya. Dari screenshot. Udah Bang. Sekarang nomor 5. Dua muatan titik berjarak 5 cm. Berarti ke sini 5 ya. Lima cm. Besar medan listrik pada titik P adalah jika diketahui ini Ki A, ini Ki B. PC itu apa? Piko ya. 1 piko itu sama dengan berapa meter? 1 piko kolom sama dengan berapa kolom? Ada yang tahu? Berapa piko itu? Piko itu 10 pangkat minus 12 meter ya. Maka di sini adalah 10 pangkat minus 12 kolom. Ya, ingat ya. Kalau misalkan mu itu adalah 10 pangkat minus 6 kolom. Kalau Mikro. Ya mikro, kalau mikro itu 10 pangkat minus 6, kalau nano itu 10 pangkat minus 9, kalau piko itu 10 pangkat minus 12. Untuk kelipatan 3 ya. Maka di sini kita ketahui mintanya apa sih? Dan listrik ya. Maka untuk mencari E sama dengan kita memakai itu ya, rumus biasa. Kenapa? Karena untuk di sini kasusnya cuma hanya satu kasus, yaitu sumbu X ya. Tidak seperti ini. Jadi cukup ditambah aja. Kalau misalkan kita kasusnya X dan Y tadi, atau dua kasus lah ya, dua kasus yang berbeda, itu kita untuk menentukan besar medan listrik, itu kita menggunakan tadi. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini ya, cukup biasa aja. Kaki kuadrat ditambah kaki B maka di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ki A-nya itu adalah minus 4 kali 10, bukan minus 4. 10 pangkat minus 12. Ini 2 ya. Ini jaraknya 2, maka di sini 3. Gitu ya. Ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 ditambah 9 kali 10 pangkat 9, 18 kali 10 pangkat minus 12 per 3 kali 10 pangkat minus 2. Ini berapa nih? 9 kali, ini 4 ya. 4, coret. Oke,
Jadi 9 kali 10 pangkat, ini minus 4, jadi minus 4 minus 8. Itu 90. Ya. Cukup 90. Ditambah. Ini 9 ya. Ini 9. Biasaan. Ini 9, ini coret-coret 9 ya. Sisa ini, maka ditambah, ini minus 4, karena kuadrat, minus 4, minus 8, minus 8 ditambah 9, karena 10, berarti 180. Ini adalah 270 ya. Newton kolom. Itu untuk yang nomor 5. Ya. Gitu. Ini masih perhitungan biasa sih ya, sama kayak sebelumnya. Oke, mungkin lanjut nomor 6. Udah ada screenshot kan? Udah, Bang. Udah ya. Oke, terakhir ya. Jarak dua muatan A dan B. Misalkan ini A dan B. Tuh. A dan B itu jaraknya adalah 3 meter. Titik 0 berada di kedua muatan berjarak 2 meter dari B. 2 meter dari B, anggap di sini ya. Titik 0. Ini 2 meter. Maka ini 1 meter. Kemudian untuk QA itu ini benar minus ya, benar minus, QB-nya itu positif. Nah, maka ditanya medan listriknya. Oke, berarti untuk kuat medan listrik, di sini kita cari dulu ya, untuk ini dulu, baru bagian ini ya, satu-satu. Maka untuk EA, kuat medan listrik A, itu adalah kaki A per R A ya, kuadrat. QA-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, ini 300 kali 10 pangkat minus 6. Atau bisa saya tulis juga dengan 10 pangkat minus 4. Ini adalah LA-nya 1 meter ya, 1 meter. Tambah, kok ditambah? Ya bisa sih. Terserah yang mau langsung ditambah apa enggak, tapi ini saya tulis terpisah dulu. Kaki B ini 9 kali 10 pangkat 9, jaraknya 2 meter. 2 kuadrat. Ini adalah 600 ya, 6 kali 10 pangkat minus 4. Ini adalah 9 kali 3, 27. Ini sisa 5. Jadi 10 pangkat 5 Newton kolom. Ini 9 kali 6, 54. 54 dibagi 4. 54 dibagi 4 itu 50. 4 dibagi 4. Sekitar 13,5. 13,5 ya. 13,5 kali 10 pangkat 5 Newton kolom. Maka untuk kuat medan listriknya ya udah tinggal tambah aja ya. Total sama dengan EA
P. Di sini adalah 27 kali 10 pangkat 5, 13,5. Tinggal tambah biasa aja ya. Ini adalah 40,5 kali 10 pangkat 5 Newton Coulomb. Oke. Itu untuk nomor 6. Gimana? Jadi Bang harus yang ini ya, sejajar. Misal sumbu X harus dijumlah gitu, nggak bisa langsung tambah di Y. Sebenarnya yang itu ya, yang besar itu dia. Iya Bang. Ya, sebenarnya kalau untuk besar itu ciri utamanya yaitu dari soal besar medan listrik. Besarnya medan listrik itu biasanya digunakan simbol atau simbol rumus tadi. Ini rumus besaran. Itu sama kayak rumus Pitagoras kalau saya bilang. Jadi kalau misal ada tiga benda tapi sejajar, bisa langsung ditambah gak Bang? Atau harus 2 dulu? 3 di sini misalnya. Iya Bang. 3, terus kalau misalkan ditanya besar medan listrik gitu. Iya Bang. Misal ya kalau ditanya total itunya, boleh nggak langsung ditambahin semuanya? Kalau total tambahin aja nggak apa-apa. Berarti ditambah ini, misalkan KC gitu ya, tambah aja. Tapi kalau untuk besarnya kayaknya salah atau gimana nggak ngerti saya. Tapi kayaknya sih ini total sih. Kalau untuk besar tadi menggunakan tadi kayak gini. Biasanya itu berarti saya untuk ciri khas besar. Gimana? Berarti intinya itu yang pakai akar itu harus ada sumbu X sama Y kan Bang? Kalau salah satu sumbu itu cuma ditambah doang berarti? Itu ya. Kalau saya bilang itu indikasi kedua lah, indikasi kedua. Soalnya kalau untuk soal biasanya kayak gitu sih. Indikasi kedua. Jadi indikasi pertama itu dari soalnya, kalau misalkan soalnya itu menentukan besaran, itu maka kita menggunakan tadi. Tapi kalau misalkan indikasi kedua, itu kita harus ada sumbu X atau sumbu yang berbeda lah istilahnya. Soalnya kalau misalkan ada partikel 2 dimensi, atau 2 dimensi itu X ya, kalau 3 dimensi X, Y, Z, itu kalau misalkan saling berinteraksi, dia akan bergerak ke arah, atau misalkan gini, ini X, ya. Ini minus, ini plus, ini minus, ini minus misalkan. Nah, otomatis kan dia akan bergerak ke sana dan ke sana ya. Ke kanan dan ke atas ya. Tapi dia kan karena ini saling bertarik-narik, maka dia akan geraknya bukan ke atas, ke samping baru ke atas, enggak. Tapi dia akan bergerak ke sana. Gitu, miring dia. Maka partikelnya dia akan bergerak ke sana terus lanjut ya, sampai dia mendekati di sini mungkin. Di tengah-tengah pas. Dia akan bergerak di sini. Nih. Dari partikel sini dia gerak sampai sini. Maka untuk menentukan muatannya di sini gayanya, maka kita menggunakan besar ya, besar medan listriknya tadi. Rumusnya adalah tadi ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau misalkan 3 dimensi, berarti kan sama aja dia ke arah ke sini ya, ke arah ke sini. Itu berarti besarnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itu untuk besar medan listriknya. Gitu sih. Tapi kan kalau misalnya untuk kasus seperti ini sumbu X saja, dia kan geraknya lurus ya, ke kanan ya, atau ke kiri. Nggak ada ke atasnya kan. Jadi nggak miring dia. Gitu sih, dia cukup ditambahin aja. Itu indikasi kedua. Tapi biasanya untuk soalnya sih udah ketahuan sih dari soalnya ini. Biasanya. Tapi jangan terpaku sama soal juga sih. Gitu. Tadi kata Abang ada yang negatif, itu yang mana Bang? Dari contohnya dari tadi semuanya positif, ditambah yang E-nya. Gimana? Itu E-nya sama dengan kaki A ditambah kaki B, kan dari tadi positif. Kata Abang ada yang negatif, itu gimana Bang? Tanya itunya. Dikurang. Oh, iya. Untuk yang kasus itu dia lebih ke sini.
Nah, yang interaksinya bukan ini. Ke yang 3 partikel maksud yang ini. Yang ini. Ini contoh ya. Ini kan positif, negatif. Coba saya contohkan di ini deh. Lembar kosong nih. Tadi kan soalnya itu positif, negatif. Kalau misalkan saya coba lagi negatif, positif, negatif ya. Misalkan kayak gini. Atau negatif, positif, negatif. Misalkan. Kalau ini kan tadi untuk kita mencari sama-sama nyari ini ya. Nyari yang, kok ini. Yang ini. Berarti kan anggap saja F positif ya. Sama dengan dia karena ketarik ke sana ya, kedorong ke sana. Dia juga akan mendekati yang negatif. Maka untuk yang ini itu adalah F ya. Dia dapat dorongan dari F positif ya. Kemudian ini dia dapat tarikan juga di sini. Maka dia akan semakin cepat mendekati yang negatif. Maka di sini tambah gayanya akan ditambah. Itu adalah F negatif, positif negatif gitu ya. Tapi kalau ini adalah X, ini kan sama-sama ketarik nih. Ya. Sama-sama narik gitu lah istilahnya. Nah, gayanya adalah F positif negatif dikurang F positif negatif. Jadi sama-sama narik gitu. Ya. Nah, kalau untuk kasus seperti ini F positif, F negatif. Ini kan dia narik ke sana ya, dorong ke sana. Dorong ke sana dan ini narik, saling tarik, menarik. Gitu ya. Maka sama aja ini juga sama, berarti F negatif ditambah F negatif. Gitu. Jadi yang min cuman buat kalau dua-duanya tarik menarik ya, Bang? Lihat contoh kasus dulu. Kalau untuk contoh kasus seperti ini ya seperti ini. Ibaratnya kayak imajinasi aja lah. Kalau misalkan saling tarik menarik kan otomatis gayanya lemah kan, ya kan? Gayanya berkurang kan. Yang kanan narik. Misalkan tangan kamu nih, tangan kanan kamu ditarik orang, otomatis tangan kiri kamu juga ditarik orang. Otomatis gaya yang kamu terima kan tergantung gedean mana yang ditarik, ya kan? Kalau misalkan sama-sama narik gayanya sama, otomatis gaya yang kamu terima 0. Gitu. Nggak ada ketarik. Kamu nggak ketarik sama sekali. Tapi kalau misalkan gaya yang lebih kanan itu lebih besar, maka kamu akan ketarik ke kanan. Gitu. Gitu sih. Imajinasinya. Baik, makasih Bang. Gimana? Gitu ya. Mungkin kalian butuh apa? Lagi ya. Luas lagi materinya. Gimana? Ada masih bertanya? Ada yang bertanya lagi? Ada nggak ya? Nggak tahu deh kalau untuk itu. Soalnya kan saya kemarin dapatnya dari kemarin sih, dapatnya itu klaster A semua. Kalau untuk klaster ini klaster B ya? Istas B ya? C. Oh C. B Bang. 3 SKS kan? Iya, Bang. Maksudnya berapa SKS? 3. Iya 3. 3 itu kalau nggak salah B kan? Kalau C itu 2 ya? Bukannya. Kita klaster D ya PWK. D. Iya, Cluster D. D Bang. Fisikanya ganteng. Fisikanya ada. Matas 2B, fisika 2B gitu. Ini B kan? Ya kalau untuk B nggak tahu deh, kurang tahu kalau B. Kalau kemarin saya dapatnya A terus, jadi mungkin kalau A ada drive-nya, UTS sama UAS-nya. Tapi kalau B nggak tahu deh. Emang beda jauh Bang A sama B-nya? Lumayan. Lumayan. Tapi mungkin coba saya cari dulu, saya cocokin dulu deh. Saya belum cocokin sih. Nanti saya share kalau misalkan cocok.
Gimana? Oke, saya absen ulang ya. Saya manggil aja yang nggak ada namanya. Di sini yang nggak ada, 1, Syahri Fatoni, nggak ada ya. Muhammad Zaki Putra. Hadir, Kak. Muhammad Zaki Putra ya. Iya, Kak. Oke. Sama Zainal Abidin. Sama Mihan Naufal. Ya, ini doang ya. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Mungkin sekian untuk pertemuan 1 dari saya. Mungkin kalau kurang jelas atau apa, saya mohon maaf ya. Silakan ulas lagi materinya.